Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, khususnya klien. Ini bersama Pak Mulkan, saya setiap hari ditanya orang, ternyata di Batam ini, di Kepri ya, banyak sekali laki-laki yang mau menikah, tetapi calon istri kedua tuh ingin resmi. Tapi problemnya ini istri pertama nih nggak setuju. Nah, saya sekarang bersama Pak Mulkan Siregar SH. Beliau ini sahabat saya, mau balik juga, pengacara populer lah di Kepulauan Riau. Oh iya, luar biasa. Udah malang melintang ya. Dan biasa saya minta tolong, beliau ini di provinsi posisinya sebagai ketua LBH Kadin ya. Ikadin. LBH ini Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Dan beliau biasa menangani kalau ada orang mau cerai atau perkara-perkara lainnya. Jadi kalau kawan-kawan berminat menggunakan jasa beliau, boleh hubungi saya. Ya cincai-cincai lah biaya. Karena beliau ini sarjana agama ya, Ustadz pula. SH ya. Cuman dari pondok pesantren. Ya, dari pondok pesantren. Oke. Saya ingin diskusi khusus pagi ini sekitar 30 menit saja cukup. Nih Pak Mulkan. Ya, tapi tahapan sama Enggak sama rokok, santai aja kita. Apa jalan keluar? Ini solusi ya. Teman-teman saya banyak yang mau kawin lagi. Jangan-jangan Pak Mulkan juga ya. Iya. Cuman istri kedua ini mau, tapi resmi. Oh gitu. Tetapi istri yang pertama agak susah. Ada nggak solusi hukum supaya sama-sama dapat buku nikah kira-kira? Oh gitu. Gitu Pak Mulkan? Iya Pak Mulkan. Ya. Gimana jalannya? Ya. Kita sambil ngobrol santai ini Pak Ustadz ya. Iya. Ya memang kalau merujuk kepada hukum yang ada di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang Perkawinan ya, nomor 1 tahun 1994, Ya. memang ajas katakanlah prinsip dasar daripada Undang-Undang Perkawinan tersebut menganut sistem monogami ya, artinya Monogami itu satu istri. satu istri satu suami. Itu dijelaskan dalam pasal 3 ya, Prinsip dasar. Namun demikian memang bagi kita masyarakat Indonesia juga diperkenankan untuk melakukan poligami ya. Oh berarti walaupun monogami sebenarnya boleh. Ada peluang untuk peluang hukum untuk dapat melakukan poligami Ya. bagi suami yang ingin beristri lagi. Namun kan ada ketentuan syarat-syarat yang diatur Ya. sehingga memperoleh izin daripada pihak pengadilan dalam hal ini. Ya, khususnya kita yang beragama Islam itu ada juga KHI ya, kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang syarat-syarat tertentu untuk dapat mengajukan poligami. Jadi terkait dengan apa yang dimaksudkan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa ada suami yang ingin melakukan poligami tapi kebetulan istri tidak mengizinkan gitu kira-kira. Apa solusinya? Nah, apa solusinya? Apakah Apa nikah siri tak boleh ya, katanya? jelas dilarang karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Iya. Jadi karena undang-undang kita memberikan peluang untuk itu, ya memang salah satu syarat daripada permohonan poligami ke pengadilan itu agar mendapatkan perolehan izin dari pengadilan itu harus ada izin istri. Tapi tapinya itu pula tapi. bila mana istri tidak mengizinkan, boleh juga kita mengajukan permohonan. Nanti dulu. Walaupun istri tak mengizinkan, boleh juga. Pihak yang ingin melakukan poligami meskipun tidak izin daripada istri itu, karena kadang-kadang memang istri ini, ya maklumlah kita kadang-kadang dengan alasan-alasan yang prinsip dasar atau hal-hal lain dia tidak mengizinkan suaminya, tapi kan kita memiliki kedudukan hukum hak yang sama. Ada hak. Iya. Nanti ada tuh proses pemeriksaannya di sidang permohonan. Nanti dulu Pak Mulkan. Berarti walaupun izin, katakanlah istri belum mengizinkan,
kita laki-laki itu masih boleh mengajukan juga. Boleh sepanjang nanti kan dilakukan pemeriksaan. Ya, artinya tergantung hakim Ya. lolos tidaknya ya. Betul. Oh, Karena kan nggak semua juga bisa mendapat persetujuan. Sebenarnya andaikan dapat izin istri pun kan belum tentu juga disetujui juga. Tetap dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan atas permohonan yang diajukan pihak tersebut. Tapi gini Pak Mulkan, pengalaman ya. Hmm. Baik yang Pak Mulkan tangani maupun dengar-dengar orang lain bicara sesama pengacara atau orang yang mengajukan, ada nggak misalnya terdengar orang lain walaupun istri tidak setuju, pengadilan mengabulkan juga? Ada? Ya itu kan tergantung hakim yang memeriksa perkara tersebut ya, karena memang kan ada pertimbangan-pertimbangan hukum. Oh, Ya izin itu kan syarat, akan tetapi boleh juga tidak ada izin, tapi ketika dilakukan pemeriksaan ternyata memang memenuhi syarat-syarat untuk poligami. misalnya berlaku Misalnya berlaku adil, ekonomi. ada jaminan kemampuan ekonomi untuk menghidupi istri yang kedua itu dan istri pertama ya. Kemudian juga ada cacat badan dari istri yang pertama. Iya, Tidak iya, iya. memiliki Tak bisa keturunan, disebutkan. kan ada itu diatur di Iya, iya. undang-undang. Jadi ini juga merupakan dalil-dalil sehingga mungkin majelis hakim itu mengabulkan permohonan poligami daripada pihak suami yang mengajukan poligami itu. Terus gini Pak Mulkan, kan kadang-kadang ilmunya laki-laki ini ya, kalau syahwat tuh sampai ke bunuh. Iya. Ah, Supaya hakim mengabulkan, ya. tidak mampu pun disebut mampu. Nah, biasanya kan kalau misalnya hakim minta selip gaji, Ya. gaji itu cuma 3 juta, dibuat pula selip misalnya sampai 30 juta Ya. misal. Menurut kebiasaannya Pak Mulkan, kira-kira hakim ini kan ketika istri tak mengizinkan ya. Kalau istri mengizinkan mungkin hakim kan relatif bisa lebih leluasa. Melihat banyak faktor lah. Ah, Ya. Ini kan kadang-kadang laki-laki itu supaya menunjukkan kepada hakim saya adil, dibuatlah gaji yang 3 juta bisa 30. Ya. Kira-kira hakim tuh meriksa nggak itu sampai ke tempat dia bekerja atau hanya percaya dengan kwitansi dengan sumpah? Dalam pemeriksaan perkara ini biasanya kan ada juga pemeriksaan bukti ya. Oh, ada Pemeriksaan pembuktian. Ya, di hadapan persidangan. Oh. Nanti diajukan oleh pihak yang berperkara, kemudian hakim akan memeriksa dan begitu. Itu tergantung hakimnya. Oh, Apakah berarti memang kembali itu ke hakim. Kembali kepada hakim untuk sejauh mana beliau meneliti daripada berkas-berkas bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Oh. Nah, di sana juga kan ada mungkin pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang mengajukan bukti-bukti yang mungkin bisa menguatkan bukti-bukti yang diajukannya. Oh. Nanti kan juga ada pemeriksaan saksi. Oh. Apakah saksi itu tahu dengan bukti-bukti yang diajukan ini, benar nggak ini gajinya sekian gitu misalnya kan? Kalau memang ternyata memang benar sesuai dengan bukti yang diajukan itu, mungkin ini menjadi pertimbangan bagi majelis. Demikian pula sebaliknya kalau memang ternyata menurut Bohong. majelis itu tidak nyata, tidak bukti ini tidak valid gitu, tidak sesuai dengan apa, ini bisa saja menjadi pertimbangan untuk tidak menguatkan bukti-bukti yang diajukan itu. Terus gini kan, ada wanita ini mau Nah, istri pertama ya. Ini Ya, kan ya. pengalaman. Pengalaman saya menyelesaikan konflik rumah tangga. Tanda tangan nih istri pertama. Cuman tanda tangannya setengah hati, ya, tidak ikhlas. Tapi ketika diajak ke pengadilan, dia tidak mau. ya. Pertanyaan saya, ini pertanyaan klien sebenarnya. Apakah harus istri pertama itu selain persetujuan tertulis datang ke pengadilan? Oh, ya memang izin dari istri itu kan dia bisa lisan dan tertulis. Oh. Ya, bisa juga lisan itu dalam pemeriksaan persidangan kalau mungkin dia hadir di sana dia menyatakan persetujuannya, dan bisa juga tertulis sepanjang itu ya bisa diperkuat oleh tadi saksi juga, dan majelis hakim melihat ini pernyataan ini cukup menjadi dasar bukti yang cukup untuk menjadi sebuah persetujuan gitu. Oh, Jadi boleh. nggak mesti juga harus hadir.
Jadi intinya Ya, bisa hadir bisa tidak. ya. Kadang-kadang kan memang pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini juga mungkin kesibukannya dan lain-lain kan tidak bisa hadir ya. Tapi itu kan juga tidak mesti menjadi perkara itu tidak berjalan. Oke, terus gini. Kalau si laki-laki itu menggunakan istri palsu boleh nggak? Ya, itulah gunanya pemeriksaan persidangan ya. Nah, berarti yang saya maksud, boleh nggak kita ini menggunakan orang lain seolah-olah menjadi istrinya? Pidana apa tidak? Ya, pemeriksaan persidangan itu kan saya kira cukup akurat ya. Oh, karena ditanya juga identitas. Ya? Identitas. Artinya bukan sekedar Anda setuju, tidak? Tidak, ada Oh. pemeriksaan, hakim mempunyai kewenangan untuk Pak. melakukan Berarti ada pemeriksaan identitas. identitas daripada pihak yang diajukan ini ya. Baik itu Apa sebagai tidak sekedar didengarkan suaranya? tidak, karena memang yaitu prinsip dasar lah dalam persidangan itu sehingga dapat diketahui kedudukan dan identitas daripada pihak-pihak yang terkait dalam perkara itu ya. Jadi kalau memang ada semacam contoh tadi orang lain pula yang dibuatnya sebagai istrinya ini kan, kalau nanti ternyata dalam pemeriksaan persidangan ini ada pembohongan, ini bisa juga pidana ya kan, diatur juga pidana secara ya. pidana. Bohong ya? Ada apa namanya ya, alasula di situ ya, ada sesuatu yang berbau pidana. Terus gini Pak Mulkan, kalau calon istri kedua atau berikutnya dia wajib hadir ke persidangan, tak juga? Ya seharusnya hadir kan, namanya untuk menguatkan dia punya surat keterangan persetujuan tadi ya. Seharusnya hadir. Namun harusnya hadir ya, memperkuat dia punya pernyataan sehingga tidak menimbulkan apa namanya keraguan-keraguan lagi kan. Keterangan yang paling soheh itu kan, yang paling betul itu kan yang bisa dijadikan keterangan suatu apa namanya bukti, keterangan di hadapan persidangan. Artinya yang orangnya datang langsung. Orang yang memberikan persetujuan itu menyatakan langsung. Terus nanti dulu, setiap orang yang datang kadang-kadang hakim nyumpah nggak? Ya kalau dalam pemeriksaan saksi tentu saksi itu setiap saksi disumpah. Sumpah Sesuai dengan agamanya, dengan keyakinan dia. Iya. Jadi keterangan itu menjadi bukti, keterangan saksi itu dapat menjadi bukti ketika diterangkan di hadapan pemeriksaan persidangan. Situlah sehingga majelis hakim itu dapat. Terus gini Pak Mulkan ya, terbukti. misalnya sang suami ingin poligami pada yang kedua, dia membuka semacam alasan kenapa ingin poligami, misalnya istrinya sakit atau apa. Perlu nggak itu dalam materi minta rekomendasi alasan mengapa dia poligami, misalnya istrinya sakit atau tidak? Apa harus ada alasan atau sekedar saya ingin poligami saja, tidak harus menyebutkan kelemahan istri pertama? Setiap permohonan contoh permohonan poligami itu dihadap kepada pengadilan itu harus dimuat seluruh alasan-alasan. Oh, berarti tidak sekedar saya ingin kawin lagi. Dia datang ke pengadilan, Pak, Ya. saya mau kawin, dia harus dibuat Alasannya. permohonannya berikut alasan-alasannya, sehingga nanti pihak pengadilan dapat menilai ini layak untuk disidangkan. Kalau gini, Bos. Kalau misalnya dia tidak ingin menyakiti istri pertama, misalnya istri pertama orangnya semua sehat, tapi dasar nafsu kuda. Mungkin tiap hari makan daging kambing lah. Ya, bisa. Itu kan tak mungkin juga menjatuhkan istri pertama. Apa-apa harus menyebut saya mania bagaimana? Artinya kan misalnya sakit tidak istri pertama nih, punya anak, pokoknya full sempurna. Dasar saya mau kawin terus. Betul. Nafsu kuda. Ya. Nah, saya kan tak mungkin membuat alasan menjelekkan istri pertama karena saya mau kawin lagi. Apa saya harus sebut misalnya saya nafsu apa namanya, hipersek apa gimana? Ya Bu, ya sebutkan aja alasan kita ingin memohon. Nanti kan ada pemeriksaan oleh majelis hakim. Ya, tidak harus menjatuhkan yang Tidak pertama. harus. Oh, alasan itu tidak harus menjatuhkan yang pertama. Tidak itu. Tapi harus ada juga apa namanya dasar-dasar kenapa dia harus mohon poligami itu.
kan ada pertimbangan hakim nanti di sana. Kalau misalnya ini hakimnya putusan, pengalaman Pak Mulkan nih, rata-rata kan kalau wanita ini tidak mau dipoligami. Ya, Itu kira-kira kalau menghadapi sidang poligami enak hakim perempuan apa hakim laki-laki itu? sesama aja ya Pak Ustadz ya. Sama ya. Sama aja kan juga ada kode etik jabatan. Saya kira sama aja lah. Kedudukannya tetap dia hakim yang memang sudah diamanatkan oleh pemerintah kita ya, bersumpah. Artinya walaupun perempuan sama aja. stabil ya. Stabil. Yang penting saya kira pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini, pihak-pihak yang mengajukan permohonan poligami ini ya, sesuai dengan fakta yang ada ya, dengan bukti-bukti yang ada, sehingga kalau memang tidak sesuai saya yakin permohonan itu nggak dikabulkan. Karena ya artinya kalau kita memang pada permohonan ini kan permohonan bisa juga diajukan oleh pribadi masing-masing. Ini kan dia sifatnya juga tertutup persidangannya. Ya. Jarang ya. Ya itu di luar konteks kita lah. Ya. Terus poligami itu juga harus ada saksi sidang poligami. Ya, setiap permohonan itu harus ada saksi yang menguatkan. Saksi yang menguatkan alasan-alasan permohonan itu. Karena dalam pertimbangan putusan itu kan majelis pasti melihat bukti-bukti dan saksi. Terus Pak Mulkan tentang istilah adil. Ini bukan di dalam agama ya, di dalam persidangan. Hakim itu kan biasanya juga menanyakan tentang berapa pendapatan, betul? Sudah pasti itu. Pasti ya. Karena kan salah satu faktor untuk ukuran adil itu juga ekonomi kan. Terus begini, kalau saya misalnya maaf penjual gorengan, ya bukan berarti kita merendahkan penjual gorengan ya. Saya dapat informasi kemarin di Batu Haji ya, penjual gorengan, dia istrinya 2, sama-sama dapat buku nih. Yang saya ingin tanyakan dengan Pak Mulkan selaku pengacara, dia pendapatannya tidak seberapa, tapi istri pertama setuju poligami, yang kedua tentu setuju, yang berkeinginan. Artinya walaupun pendapatan tidak seberapa, kalau istri pertama mengizinkan, mungkinkah itu dikabulkan juga oleh hakim? Ya, sudut pandang terhadap keadilan ini kan macam-macam ya. Ya. Ya, bukan saja faktor ekonomi. Ya, ekonomi ini kan sifatnya relatif juga. Relatif. Ya, tergantung pihak-pihaknya lah. Yang jelas kan kalau memang ada persetujuan daripada istri pertama, itu tentu ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangannya. Ya. Tidak mesti harus yang banyak uang, cukup segala-galanya bisa poligami. Tidak ada jaminan ya? Tidak ada jaminan. Sepanjang itu mendapat izin daripada istri pertama. Sepanjang apalagi dikuatkan dengan kehadiran pemeriksaan persidangan oleh istri pertama ini, saya rasa boleh-boleh aja. Boleh aja. Jadi walaupun secara ekonomi kurang mampu, kalau izin istri pertama mengizinkan, ya hakim tentu banyak mengizinkan ya. Karena kita pandai-pandai lah kita muncul ya. Kalau memang nggak ada niat kita mau poligami, iya kan? Ini baik-baik lah. Zawiju bi ma'ruf juga. Iya. Kawinlah dengan yang jadi masalah ini duit pun tak ada sih nak kawin aja terus. Repot dia bareng cowok ya kan. Saya kita loh teman-temanku 30 menit bersama Mang Mulkan Siregar tentang seputar bagaimana suami ingin poligami tetapi istri tidak setuju. Ternyata sahabatku semua yang memiliki niat mulia untuk poligami tapi istrinya tidak setuju, masih ada jalan keluar kawan-kawanku. Pengadilan saja walaupun tanpa izin istri, nanti pengadilanlah yang memeriksa. Kalau memang teman-teman ada kesulitan, menurut saya kita serahkan aja perkara dengan Mulkan Siregar. Insya Allah bisa lah ya. Insya Allah nanti saya hubungkan beliau ya. Kemudian yang kedua, nanti hakimlah yang menentukan ya diterima atau tidak. Nah berikutnya bagi Bapak Ibu, memang pengadilan mensyaratkan adil, salah satunya adalah harta. Tetapi kalau istri tidak setuju, kita tak bisa membuktikan dalam bentuk bukti duit, ya hakim agak sulit. Ternyata kata pengacara kita ini,
walaupun kita orang yang tidak mampu, maaf, mungkin penjual rokok, pedagang asongan, kalau istri kita setuju, ya mungkin hakim juga akan mengabulkan niat poligaminya karena istri menganggap cocok. Tapi sebaliknya, kalau kita tak memiliki apapun, maaf, ya masa pun gasnya 3 kilo, listrik pun sering diputus, rumah pun masih ngontrak, nak nekat poligami juga, istri tak setuju. Saya kira sampai matahari terbit dari barat pun tak akan juga dapat izin poligami. Saya kira itu. Terima kasih Bang Mulkan. Ya, sama-sama Pak Ustaz. Mudah-mudahan Ya. salam sukses selalu. Amin, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.